Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit menekankan bahwa ada satu kerancuan terminologi. Pertama mengenai pusat arsip universitas atau pusat arsip perguruan tinggi itu berbeda dengan arsip perguruan tinggi atau unit atau lembaga atau apa, arsip perguruan tinggi atau arsip universitas. Nah, kekeliruan ini terus berlanjut, baik itu di pidato-pidato pejabat maupun bahkan penamaan satu unit kearsipan di perguruan tinggi juga ada kekeliruan. Mohon maaf, disebut pusat arsiparis. Padahal program kerjanya intinya sama seperti University Archives atau arsip universitas. Gitu. Jadi saya terpaksa harus mengulang ini supaya tidak ada kerancuan. Kalau pusat arsip itu memang suatu unit penyimpanan arsip-arsip inaktif. Tetapi kalau arsip universitas atau arsip perguruan tinggi itu lebih mengacu kepada pengelolaan arsip statis plus pembinaan arsip dinamis aktif dan inaktif di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua mengenai mengapa sih perlunya sebuah perguruan tinggi memiliki satu lembaga University Archive atau arsip perguruan tinggi. Pertama adalah ada alasan saya sebut institusional akademik atau institusional, yaitu alasan bahwa hampir semua perguruan tinggi di dunia itu berlomba-lomba untuk menjadi world class research university. Nah, sementara ini ada yang terlupakan untuk menuju world class university itu adalah yang disebut university heritage. University heritage adalah unsurnya itu perpustakaan, lembaga riset, kemudian kearsipan atau arsip universitas, dan yang terakhir adalah museum. Nah, sementara kita melihat di Indonesia perguruan tinggi itu hanya di satu sisi perpustakaan kuat, arsip universitas kuat, museum lemah. Kalau di UNY, maaf saya sebut, museumnya bagus, kuat, dan perpustakaannya kuat, tetapi arsip universitasnya maaf yang dari UNY. Jadi ada masing-masing mempunyai kekuatan yang berbeda. Kalau tiga unsur itu dipadukan, ini menjadi kekuatan penting untuk mendorong sebuah perguruan tinggi atau universitas masuk menjadi world class research university. Ini alasan institusional. Alasan yang kedua, ada lembaga internasional yang namanya International Council on Archives. Di sana itu ada divisi atau section University and Institutional Research. Nah, perguruan tinggi di Indonesia belum ada satupun yang terdaftar. Di Asia Tenggara itu baru The Ateneo University kalau nggak keliru dari Filipina itu masuk di organisasi kearsipan internasional, dan arsip Universitas Gadjah Mada isi ada pre-application form, jadi ada pra pendaftaran nanti disetujui baru kami dikirim pendaftaran penuh, dan itu sudah kami lengkapi dan menjadi anggota aktif organisasi internasional kearsipan pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Insya Allah itu pentingnya, dan ini membawa nilai untuk perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menuju tadi saya sebut world class research university. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah tadi sudah disebut oleh Pak Widarno dan juga beberapa Pak Henry juga. Sekarang perguruan tinggi negeri wajib mendirikan arsip universitas perguruan tinggi. Nah, untuk perguruan swasta ini justru mempunyai peluang lebih besar. Mengapa? Karena anggaran perguruan tinggi swasta tidak dibebankan kepada negara, sehingga perguruan tinggi swasta lebih berpeluang untuk mendirikan University Archive atau arsip perguruan tinggi. Dan itu terlihat misalnya di dalam Permendiknas nomor 37 tahun 26 pasal 29 ayat C. Jadi arsip statis dari perguruan tinggi negeri dapat disimpan di lembaga kearsipan yang bersangkutan bila lembaga bersangkutan memiliki arsip universitas atau institusi kearsipan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu alasan institusional akademik dan alasan legal mengapa perguruan tinggi harus memiliki
satu lembaga yang namanya University Archive. Nah, kebetulan kami diundang oleh Komisi DPR untuk memberi masukan kepada Undang-Undang Nomor 43 Kearsipan Indonesia. Dulu draft awalnya itu tidak wajib, tetapi kemudian kami agak sedikit ngotot untuk menekankan wajib bagi pertama perguruan tinggi, nanti melalui PP perguruan tinggi swasta dan seterusnya seperti itu. Nah, strategi untuk mengembangkan kelembagaan atau arsip universitas atau arsip perguruan tinggi itu pertama adalah pada struktur organisasi di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dulu selalu muncul keluhan, ini mau dieselonkan berapa. Nah, dari literatur dan dari pengalaman perguruan tinggi ternama sudah saya lampirkan, misalnya seperti Harvard University dan perguruan tinggi ternama lainnya di dunia itu, kedudukan strukturnya boleh disebut kepala direktur itu selalu di bawah rektor, termasuk juga perpustakaan selalu di bawah rektor, dan di beberapa perguruan tinggi ternama juga seperti itu. Maka itu harus segera disiapkan untuk itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya seperti misalnya direktur ini harus diambilkan dari pejabat-pejabat yang betul-betul mempunyai kompetensi dan concern terhadap pengembangan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ada struktur seperti di makalah saya itu professional staff. Ini professional staff ini adalah direktur. Kalau kalau direkturnya itu tidak terlalu kompeten, itu bisa didukung oleh additional professional staff. Jadi semacam staff ahli yang berada di bawah direktur untuk mengembangkan unit arsip perguruan tinggi. Baru di bawahnya itu ada support staff. Itu ada para profesional itu seperti D3 kearsipan dan lain-lain, kemudian technical dan administrative staff. Itu syarat pertama untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi, arsip perguruan tinggi yang segera mapan. Seperti itu. Nah, kemudian sumber daya lainnya adalah keuangan, TIK dan fasilitas. Nah, kelemahan kita biasanya di sumber daya keuangan. Di mana-mana, tidak hanya di perguruan tinggi, di unit kerja yang lain itu sumber keuangan sangat rendah. Nah, kemudian kalau di aspek TIK-nya itu bisa di perguruan tinggi ada, di pemerintah daerah juga ada, di tempat-tempat lain juga ada. Nah, yang penting adalah fasilitas. Di antara fasilitas selain equipment, alat-alat kearsipan juga gedung. Ini harus juga dipersiapkan agar sesuai dengan standar internasional. Jadi ada yang disebut ruang penyimpanan atau depo, kemudian ruang pengolah, kemudian ruang pekerja, ruang pejabat dan lain-lain, itu harus terpisah. Ini ada konsepnya di dalam gambar itu. Saya berikan contoh salah satu model bangunan gedung kecil yang standar internasional seperti di dalam makalah itu. Nah, tugasnya apa lembaga ini kalau sudah didirikan? Pertama adalah menyelenggarakan manajemen kearsipan statis, itu tugas utamanya, atau archive management. Nah, kemudian tugas kedua adalah membina manajemen kearsipan dinamis atau record management. Nah, ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 itu. Jadi intinya bahwa lembaga kearsipan perguruan tinggi selain membina sistem kearsipan dinamis di lingkungan kerjanya juga menyelenggarakan archive management. Nah, ujung terakhir dari archive management itu apa? Selain melalui proses akuisisi, depresi, kemudian perawatan dan seterusnya adalah layanan publik. Ya, seperti juga lembaga kearsipan daerah, badan arsip termasuk juga kantor arsip daerah. Ujungnya atau muara terakhirnya adalah memberikan layanan kepada publik. Nah, lalu bagaimana untuk arsip perguruan tinggi? Untuk arsip perguruan tinggi adalah memberikan layanan kepada sivitas akademika dan juga publik seperti itu. Nah, sementara ini koleksi-koleksi yang disimpan di arsip universitas di Indonesia itu masih sangat terbatas. Untuk pengembangan konsep ke depan itu ada yang disebut combined
model combined archive. Jadi nanti lembaga arsip perguruan tinggi itu tidak hanya melayani user arsip-arsip perguruan tinggi saja, tetapi juga mengkoleksi arsip-arsip di luar perguruan tinggi, seperti yang dilakukan di Harvard University maupun di Melbourne University seperti itu. Nah, ke depan seharusnya lembaga kearsipan ini juga nanti bisa kerjasama dengan arsip daerah, atau kalau di Jogja mungkin dengan Paku Alaman, bisa tidak harus asli. Kopi arsip-arsip Paku Alaman bisa disimpan di lembaga arsip, misalnya Gadjah Mada, arsip Gadjah Mada, sehingga peneliti itu tidak harus ke sana kemari, cukup duduk manis di ruang baca lembaga arsip perguruan tinggi, bisa mengakses sumber-sumber informasi kearsipan yang dikoleksi oleh lembaga-lembaga lain. Nah, tadi juga disinggung mengenai JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Nah, di dalam konsep awalnya itu arsip rumah sakit itu masuk, tetapi setelah itu hanya perguruan tinggi di undang-undangnya. Jadi nanti kalau JIKN itu sudah terbangun, para peneliti di perguruan tinggi itu bisa meneliti arsip yang terkoleksi di ANRI, begitu ya Pak Berat kira-kira, dan juga bisa meneliti arsip di badan arsip provinsi kalau itu sudah terkoneksi dengan jaringan. Nah, sementara keuntungannya Arsip Nasional bekerja sama dengan Algemeen Archive juga di Leiden, bekerja sama dengan Arsip Leiden. Nah, itu kalau sudah terkoneksi, nanti lembaga kearsipan internasional, lembaga kearsipan perguruan tinggi itu seperti perpustakaan. Perpustakaan sudah berkembang maju, mempunyai jejaring internasional, sehingga kalau kita masuk perpustakaan di kedokteran misalnya, itu bisa mengakses seluruh koleksi Gadjah Mada, bisa mengakses seluruh mitra perpustakaan di perguruan tinggi yang lain. Arsip juga ke depan akan seperti itu. Kalau jaringan informasi kearsipan nasional sudah terpadu, sehingga para peneliti misalnya di arsip Universitas Gadjah Mada itu bisa mengakses arsip-arsip di Leiden, di arsip Leiden bisa di Algemeen Archive Den Haag dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bahwa muara terakhir penyelenggaraan arsip perguruan tinggi adalah sama seperti badan arsip, seperti Arsip Nasional, termasuk juga lembaga-lembaga layanan publik yang lain, yaitu memberikan layanan kepada publik. Nah, ada dua hal konsep layanan kepada publik yang harus dikembangkan apabila ingin mendirikan sebuah lembaga kearsipan perguruan tinggi adalah pertama, yaitu yang disebut educational dan research servicing. Jadi layanan pendidikan dan layanan penelitian. Modelnya bisa on site, bisa remote. On site itu bisa user harus datang di lembaga itu membaca arsip di sana, atau remote melalui web yang sudah disediakan oleh masing-masing lembaga arsip perguruan tinggi. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu publicity atau public program. Nah, publicity ini intinya adalah mendidik masyarakat seperti tadi disebutkan sadar arsip melalui berbagai kegiatan, misalnya diklat, kemudian seminar, dan juga pameran wisata arsip, press release dan lain-lain. Nah, itu yang bisa saya berikan mengenai sebenarnya tujuan latar belakangnya apa, tujuan dibentuknya lembaga arsip perguruan tinggi itu seperti apa, dan seterusnya.